Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta sorgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ceria. Pada doa Sabtu pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Allah atas berkat dan karunia-Mu. Engkau telah hadir pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas karunia dan berkat-Mu yang menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat bangun pada pagi hari ini. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kehidupan kami, dan pada doa Sabtu pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sinarkan cahaya-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami, merenungkan firman-Mu, dan khususnya kami dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau urapi pula. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pagi hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya."
Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Samaria yang murah hati adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kisah ini tercantum di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang telah kita baca, di mana Yesus mengisahkan cerita ini kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan kepadanya apa yang harus diperbuatnya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dari kisah di atas mengisahkan tentang satu orang yang menderita karena dirampok, dianiaya, dipukul sampai setengah mati oleh para penyamun yang menyakitinya. Lalu ada 3 orang pula yang lewat di tempat kejadian tersebut. 3 orang itu adalah seorang imam, seorang Lewi, dan orang Samaria. Imam dan Lewi lewat di tempat itu juga. Mereka melihat seorang yang tergeletak setengah mati, tapi mereka tetap jalan, bahkan melewati di seberang jalan. Lalu ada orang Samaria yang lewat di tempat kejadian tersebut. Orang Samaria ini menolong, membalut lukanya, merawat, dan membawanya dia dengan keledainya ke tempat penginapan, serta membayar penginapan tersebut dan perawatannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita menjumpai orang yang mempunyai sifat dan perilaku yang hampir sama dengan ketiga orang yang dikisahkan di atas. 2 tokoh dalam perumpamaan Yesus adalah orang-orang terkemuka dan terpandang di dalam komunitas di bangsa Yahudi. Seorang imam dan seorang Lewi, suku yang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Ada di sekitar kita orang yang pintar dan paham akan isi Alkitab, juga dapat mengutip dengan benar hukum-hukum utama dan merangkumnya semua hukum-hukum lainnya. Namun ketika ia diminta menerapkan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit. Mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah, bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat-umat Allah. Sayangnya keterlibatan aktif di dalam pelayanan tidak berarti seseorang mentaati firman Tuhan. Ketika diperhadapkan pada kebutuhan sesama, baik sang imam maupun orang Lewi sama-sama tidak mau mempraktikkan kebenaran yang mereka ketahui dan beritakan. Mungkin mereka takut mengambil risiko menolong orang yang belum mereka kenal. Lagi pula, mungkin mereka sangat sibuk atau sedang terburu-buru. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita pun kerap demikian juga? Kadang-kadang kita merasa sibuk dan keaktifan kita di dalam melayani bukan jaminan bahwa kita selalu mentaati firman Tuhan. Orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga dihindari oleh orang-orang Yahudi yang asli. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat dan hampir mati, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Sungguh sebuah contoh yang dramatis. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini juga menghina dan mengasingkan kaumnya.
Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama, di mana kita harus mengasihi sesama manusia, bukan karena mereka sama dengan kita atau berbuat baik kepada kita, tetapi karena Tuhan menghendaki kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita tanpa memandang perbedaan. Dan itu juga berarti termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Yesus meminta sang ahli Taurat meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati. Di dalam ayat 37, itu merupakan sebuah perintah yang tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang memandang kita sebelah mata, orang dari kelompok yang sama pun belum tentu mudah untuk kita kasihi. Kita semua butuh kasih karunia Tuhan untuk menaati perintah-Nya. Sulit untuk kita benar-benar mengasihi jika kita sendiri belum mengalami kasih dari Allah. Kita hanya akan baik kepada orang yang juga baik terhadap kita, atau karena kita punya kepentingan tertentu untuk kita dekati atau kita kasihi. Namun kita perlu mengingat akan kasih Allah kepada kita dengan Kristus mati di kayu salib. Kita yang seharusnya mendapat hukuman karena dosa-dosa kita, tetapi Dia menanggung dosa dan hukuman kita. Dengan penderitaannya, kita juga harus bersyukur dan untuk mampu mengasihi sesama dengan tidak tanggung-tanggung, termasuk mereka yang dalam pandangan dunia tidak layak untuk dikasihi. Kisah orang Samaria yang murah hati bukan sekedar kisah teladan menolong orang lain tanpa pamrih. Kisah ini seperti mencerminkan yang menunjukkan tembok-tembok keangkuhan diri kita yang membuat cenderung mencari pembenaran diri, tidak menjalankan kebenaran yang sudah berkali-kali kita dengar, menutupi ketidaktaatan kita dengan berbagai aktivitas pelayanan atau mendefinisikan perintah Tuhan sesuai dengan standar penilaian kita sendiri. Betapa perlu Tuhan menghancurkan tembok-tembok keangkuhan itu agar kita dapat benar-benar mengasihi sesama seperti diri sendiri, sesuai dengan Tuhan inginkan atau kehendaki. Yesus mengajarkan kita untuk bertindak, karena Allah kita adalah Allah yang bertindak, di mana hanya mengajarkan tetapi menerapkan di dalam kehidupan nyata. Hendaknya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita hendaknya melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan hukum utama yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum itu susah untuk dilaksanakan, tapi mudah diucapkan. Hendaknya kita sungguh-sungguh dapat menghayati dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya ke arah vertikal kepada Allah, tetapi juga ke arah horizontal terhadap sesama manusia. Bagaimana agar kita memahami serta dapat menerapkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Hendaknya kita berusaha membangun karakter murah hati dan belas kasih di dalam perilaku kehidupan kita. Karakter adalah tabiat, watak, sifat, kejiwaan atau budi pekerti yang tumbuh dan tercermin di dalam sikap tingkah laku seseorang. Jadi karakter kita hendaknya mencerminkan karakter yang sesuai dengan kasih Allah. Seperti yang tertulis di Lukas 10 ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah
dan perbuatlah demikian. Marilah kita bersama membangun perilaku atau karakter dengan mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat membangun karakter murah hati dan belas kasih sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat serta penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan badan yang sehat, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu, serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan dalam doa ini. Biarlah pergumulan yang ada, Tuhan mau mendengarkannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan. Kami berharap air kehidupan-Mu bisa menghibur saudara-saudari kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa bagi Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widian, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Diana Muda Krisarjono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Sujitno, Ibu Eva Trisusetio, Pendeta Rudi Arianto, Bapak Poncora Harjo, Ibu Irene Lili Sulistio, Bapak Hasta Budi, Ibu Pujo Astuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Indra Adi Nugroho, Bapak Yohanes Wiono, Bapak Sumarno. Juga dengan keluarga-keluarga jemaat yang sedang sakit, Saudara Joko Sulistiono, Ibu Im Paulus, Ibu Raminten, Ibu Kalam, Ibu Susiani, Bapak Budi Kristanto, Bapak Suhirman. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk mengizinkan air kehidupan-Mu menyembuhkan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hadirlah dalam kehidupan mereka, berkati upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pemulihan, baik melalui obat-obatan dan tindakan medis, sehingga saudara-saudara kami ini memperoleh pemulihan yang hanya dari Engkau saja. Kami berdoa bagi Adi Yuso yang ada di gereja kami, terkhusus bagi orang tua kami yang lanjut usia dan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami
Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sukarti, Ibu Sri Murwani, Bapak Sudono, Ibu Amira Jumadiono, Ibu Sunarsi, Bapak Basari, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono. Kami percaya Bapak selalu memberkati mereka dengan kesehatan dan hati yang penuh sukacita. Walaupun dengan usia mereka saat ini banyak keterbatasan, sehingga mereka tidak banyak dapat menjangkau hal-hal yang mereka tidak bisa, tetapi kami percaya Tuhan mampukan para adisyo ini untuk terus berkarya dan bertumbuh imannya. Bapa yang penuh kasih, berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan yang sedang memulai usahanya. Bukakan pintu peluang bagi mereka dan juga berikan mereka kemampuan yang dibutuhkan dalam mendapatkan pekerjaan. Dan juga untuk usaha-usaha baru yang mereka akan rintis, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dalam mendapatkan pekerjaan dan usaha yang mereka rintis. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan sendiri yang mampukan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang seturut kehendak-Mu. Bagi pasangan yang menantikan buah hati, berikan Tuhan kesabaran bagi mereka, sehingga pada saat yang tepat Tuhan dapat mengabulkannya. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini mengalami pergumulan atau permasalahan di dalam keretakan rumah tangga mereka. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapat hikmat hanya daripada-Mu untuk menyelesaikan permasalahan keluarga mereka. Ya Allah, sumber pertolongan kami, berkati anak-anak kami yang masih belajar saat ini. Berkati mereka di dalam pergaulan mereka di dalam sekolah. Berkati mereka juga untuk menghormati guru-guru mereka, sehingga pelajaran yang mereka dapatkan berguna bagi masa depan mereka Tuhan. Berikan juga kesabaran pada orang tua mereka Tuhan untuk selalu mendampingi anak-anak mereka, sehingga apa yang mereka dapatkan dalam hidup mereka bisa menjadi bekal bagi kehidupan mereka ke depannya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami berdoa bagi gereja kami GKJ Ebenezer. Berkati gereja kami ya Tuhan di dalam peribadatan setiap minggunya, di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja kami. Tuhan selalu berkati. Berkati juga pendeta kami, Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia, beserta keluarganya. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pelayanan di jemaatnya. Kami juga mohon Tuhan untuk majelis pengurus-pengurus badan komisi yang ada di Ebenezer, supaya dapat menjalankan program-program kerja yang telah mereka siapkan Tuhan. Biarlah setiap program kerja yang telah disusun dapat menjadi berkat bagi jemaat dan bagi masyarakat di sekitarnya. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur karena bangsa Indonesia adalah negara yang berkembang dan dipandang baik oleh dunia sehingga menjadi tempat wisata bagi para turis dan bisa memajukan ekonomi setiap daerah wisata. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan agar negara kami, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik di kemudian hari. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Engkau berikan bijaksana dan hati yang baik yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan dalam memimpin bangsa kami selalu beralaskan hanya pada-Mu saja. Inilah doa syawat kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.